Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Hang Juda dari Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Nusa Dua Bali. Renungan Geni 29 Mei 2021 dengan tema yang saya ambil tantangan iman dari bacaan Markus bab 11 ayat 27 sampai dengan 33. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia, sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, setelah membaca perikop di atas, kita semua tahu bahwa berkali-kali para petinggi keagamaan Yahudi ingin menjebak dan menjatuhkan kewibawaan Yesus. Namun semuanya itu dapat dipatahkan oleh Yesus dengan hikmat Allah. Yesus tahu maksud dan tujuan pertanyaan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan para tua-tua. Selanjutnya, Yesus menjawabnya dengan pertanyaan. Sebab Yesus tahu bahwa mereka datang kepadanya bukan untuk belajar, melainkan dengan tipu muslihat untuk mendapatkan alasan untuk menangkapnya. Sehingga Yesus tidak merasa tidak perlu menjawab pertanyaan mereka, apalagi memberikan bukti atas kuasanya. Karena takut disalahkan, akhirnya mereka menjawab tidak tahu. Di sini hati mereka tertutup terhadap kebenaran. Mereka tahu peraturan dan adat istiadat Yahudi, namun tidak mengenal Mesias yang sesungguhnya. Bahkan mereka mengeraskan hati dan menutup mata sehingga tidak mengenal mereka, dia akibat kesombongan yang ada pada diri mereka. Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk memperkenalkan Yesus Kristus melalui hidup kita. Kehidupan kita seharusnya menjadi saksi akan kebenaran firman Allah. Sampai sekarang masih banyak orang yang tidak mau mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, walaupun orang tahu banyak hal tentang mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dalam hal pelayanan dan hidup berkomunitas pun banyak yang masih meragukan akan kuasa Yesus. Padahal mereka sudah mengetahui bagaimana karya-karya Yesus. Kita mendapat banyak pertentangan dari keluarga, teman, bahkan dari anggota gereja sendiri. Pada saat kita mendapatkan tantangan tersebut, apakah kita mau mundur dari pelayanan dan berkomunitas? Atau terkadang kita berdoa dan doa kita tidak terjawab, lalu kita mundur. Saat ini kita diajak untuk tetap berpegang teguh pada iman kita akan Yesus Kristus dan tetap menjadi saksi akan karya Kristus. Tetaplah bertahan dalam iman pada saat kita mendapat pertentangan atau penolakan akan iman kita pada Yesus. Tetaplah bertahan pada iman akan Yesus pada saat kita merasa doa kita tidak terjawab dan kita merasa tidak mendapatkan mujizat Yesus. Mari saat ini kita membuka hati supaya kita bisa melihat karya Tuhan sekecil apapun dalam hidup kita dan kita meminta hikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.